beda nih, tapi dia pakai covernya itu template, cuma diganti bagian kepalanya aja. Jadi lagi mau ngomongin siapa gitu, kepalanya beda-beda. Kalau beda-beda, berarti dia bisa jadi satu orang atau satu kelompok ini punya 40 akun gitu. Bisa jadi mas, lebih mungkin. Masih soal politik nih, emang politik tuh Paling laku emang mas. asik emang ya. Politik itu memang asik kalau di ini, karena di dalam politik itu bukan cuma melibatkan partai tapi melibatkan tokohnya di situ. Betul. Dan betul. tokohnya itu menjadi tokoh sentral yang pasti punya daya tarik. Kalau istilah jurnalis itu magnitudenya tinggi ya. Iya, punya news value mas. News value apalagi presiden terpilih. Ya. Oke. Koalisi Prabowo cekcok, Demokrat murka, ultimatum Prabowo soal koalisi. Gimana nih mas berita mas? Ini di YouTube ya? Ini dia di YouTube yang biasa, kanal-kanalnya ini kanal yang apa ya? Kalau zaman dulu itu kan ada istilahnya clickbait, umpan judul, bentuknya teks. Nah belakangan di karena sekarang zamannya zaman visual, dari umpan judul yang bentuknya teks geser ke video. Gambar, video ya. Iya, jadi tidak cuma judulnya yang heboh, kalau yang basisnya teks kan judulnya. Ini dia ngambil gambar pratinjau atau thumbnail yang dia itu hasil suntingan editan biasanya. Dari media juga. Dari media, bisa jadi dari postingan-postingan, ngambil dari manapun gitu ya. Ditempel-tempel, akhirnya untuk mendukung judul dan deskripsi yang heboh ditampilkan visual gitu. Padahal ya itu comotan gitu. Pada saat dilihat ternyata videonya ini isinya cuma potongan-potongan dari acara-acara. Misalnya Mas AHY lagi pidato soal apa gitu. Lalu ada juga di situ Pak Surya Paloh. Di potong-potongan dijadiin satu gitu mas. Karena nggak susah sih bikinnya. bahkan pakai handphone pun bisa gitu. Kalau zaman beberapa tahun lalu mungkin bikin video begini harus di lab desktop gitu ya, belum zaman laptop gitu. Dikasih judul Kopi Politik News. Itu nama kanalnya sih. Nama channelnya ya. Jadi Kopi Politik News itu memang kopi news politik itu memang kata-kata yang memang seru untuk dibikin menarik, judul ya. Iya, catchy. Ya, misalnya kopi sore, kopi politik, apalah gitu. Jadi memang yang bikin juga memang oke orangnya nih. Iya betul mas. Dia ngerti branding gitu. Iya, dan visualnya juga menarik sih. Tahulah teknik cara bikin hal-hal yang menarik begini gitu. Dan nah ini kan potongan-potongan video yang sebetulnya nggak saling berkaitan mas. Tapi diolah dan dibikin seolah-olah ini berkaitan. Padahal ya nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungannya. Dari awal kelihatannya A tapi belakangan ternyata isinya Z gitu. Karena nggak susah sih bikin begini. Ini juga mereka ngambil gambar dari TV nasional. Betul, ya, comot-comot ya, nggak ada hak ciptanya segala macam. Nggak ada mas. Ini mas, Kopi Politik ini, news ini memang udah sering di YouTube ya. Kalau menurut Mas Ari? Ini dia cukup lama sih mas, karena subscribernya aja sudah ada 49,5 ribu gitu ya. Wah lumayan tuh. Lumayan. Dan sejak tahun berapa dia? Kayaknya isinya hoax semua ya. Ya sama sih modusnya, isinya model gitu sama. Kan, ya, kalau comotan gambar, video. Betul. Kalau kita scroll buka di bagian videonya memang ya kayak template sih mas. Ya. Bahkan saya pernah nemu nih yang kanalnya beda nih, tapi dia pakai covernya itu template, cuma diganti bagian kepalanya aja. Jadi lagi mau ngomongin siapa gitu, kepalanya beda-beda. Kalau beda-beda, berarti dia bisa jadi satu orang atau satu kelompok ini punya 40 akun gitu. Bisa jadi mas, lebih mungkin gitu. Lebih ya. Sekalian ternak akun, karena kalau kanal begini dilaporkan dan tumbang gitu ya, dia masih ada akun berikutnya. Gak lama muncul lagi dengan pengikut yang kurang lebih sama. Jadi kalau organik tuh kayaknya kemungkinan sangat susah kalau bisa begitu. Jadi untuk bisa misal nih sore ini tumbang gitu, besok pagi udah nongol jumlah pengikutnya lebih sama atau bahkan lebih banyak. Jadi kalau normal nggak bisa begitu, susah ngundang orang lagi ya. Iya. Jadi memang dia bikin backup ya. Betul mas. Bikin backup ya. Dan mungkin juga malah dia punya lebih dari satu, karena kalau dilihat dari modusnya itu, ini kan politik nih, tapi ada juga kanal-kanal lain yang mengkhususkan diri ke bagian lain, misal olahraga gitu. Kayak si Megatron tuh sering tuh kayak judulnya sensasional gitu. Kameramen siapa kena smash Megawati Hangresti, kepalanya bocor atau apa gitu. Dan ada juga yang khusus
ini bencana, gempa bumi, angin ribut, tsunami, Iya, itu iya. kanal yang kayak CCTV bencana kalau nggak salah namanya. Ya, ya, Jadi tiap ya. hari teman-teman pemeriksa fakta itu memeriksa yang temanya begitu sih, bencana. Ya, ya, benar-benar. Aduh, ini memang berarti kalau bencana dibikin hoax ya, itu ngeri-ngeri sedap Itu juga tuh. ada faktor orang jadi tambah panik dan makin takut sih. Tapi Iya. itu sesuatu yang sebetulnya orang kan suka nyalain medsos dan kemajuan teknologi, koneksi internet dan smartphone, handphone nih gitu. Tapi masalahnya pada saat belum ada medsos dan koneksi internet, zaman dulu itu hoax juga nyebar. Kalau belum ada teknologi dulu mulut ke mulut kan, jadi agak lambat, dan udah muncul handphone lewat SMS Oh, iya, gitu ya. iya, Dan iya. saya ingat dulu pas zaman gempa Jogja, itu waktu saya kerja di Solo, itu keluarga saya sampai ngungsi ke tengah sawah gara-gara beredarnya di SMS gitu. Bahkan waktu itu Jogja sampai Mau kacau tsunami ya, balau. mau tsunami. Dibilang itu mas tsunami gitu. Yang selatan ke utara, yang dari utara turun, karena gosipnya apa? Itu airnya udah naik dibilang gitu. Nah yang dari utara dibilang Gunung Merapi meletus. Jadi ngumpul di tengah, udah macet jadinya. Ya bahayanya hoax bencana tuh begitu, bahwa Iya, 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 iya. bener-bener Jadi buat para pembuat hoax mesti diingat ketika Anda membuat hoax, impact-nya tuh bukan cuma 1-2 orang, betul. tapi bisa ribuan orang. Nah, ribuan orang ini panik kemudian bercerita kepada ribuan orang yang lain Betul. kan. Ada efek Gitu. ini, amplifikasi Iya. istilahnya ya. Jadi Anda udah berbuat dosa ngebohongi orang terus dapat duit dari AdSense dengan cara yang Betul. haram Iya. gitu. Jadi Kadang ada juga yang mikirnya gini mas, saya kan cuma nyebarin gitu. Harusnya kalau belum yakin Iya, betul iya. ya jangan nyebarin gitu. kemarin saya lihat tuh ada artikel karena sering membuat hoax, kuburannya Oh yang majalah itu ya. majalah. Susah dikubur kan. Susah dikuburkan karena Iya. sering membuat hoax. Iya. Gitu. Atau kuburan keluar air kan. Bener. Iya kocak juga sih itu. Oke, jadi koalisi Prabowo cekcok, Demokrat murka. Sebenarnya dari judulnya juga udah ketahuan ya, Iya. dari style judulnya. Karena kalau media mainstream nggak mungkin kita bikin judul kayak begini. Betul. Jadi kata-kata murka itu cekcok murka itu Iya. memang kata-kata yang tidak lazim untuk dipakai di media mainstream gitu. iya. Karena itu menggambarkan kebencian yang memang tidak melanggar kode etik jurnalistik. Ya, ada satu lagi mas yang diketahui nama anak-anak IG. Ya, apa tuh? Istilahnya ketar-ketir. Jadi Oh, kalau iya, ada iya. ketar-ketirnya mereka pasti nandain, udah ini pasti Ini hoax pasti kayak hoax gitu. gitu. Iya. Iya. Oke. Prabowo bertemu Caimin, Anies Baswedan ketar-ketir gitu. Iya kayak gitu misalnya. Jadi istilah ketar-ketir itu sudah saking seringnya dijadiin modus, jadi kayak apa ya? Jadi korban lah. Jadi kan tidak semua yang nulis ketar-ketir itu berarti hoax gitu. Tapi Iya. karena saking identiknya sering dipakai untuk bahan judul hoax, anak-anak yang hari gini tuh pasti ngasih cap bahwa oh ini kalau ada ketar-ketirnya berarti anggap aja hoax gitu. Padahal ya belum tentu juga. Ketar-ketir itu apa sih ketar-ketir bahasa Kayak Indonesia itu? khawatir, was-was gitu ya. Kalau Iya. kontal-kantil? Wah kalau itu tergantung lokasinya mas. Iya kan? Kalau di kebun durian berarti itu durian mas. Duran ya? Iya. Oke. Itu kata-kata yang kalau ada ketar-ketir, kontal-kantil itu pasti hoax tuh. Belum tentu mas. Belum ya? Itu sama kayak ini. Dia lari terkontal-kantil. Jadi kalau larinya berangsukan ya. Kayak ini misalnya Blogspot dulu kan populer tuh Iya, sebelum populer, iya, ada iya. citizen journalism, kayak orang bisa nulis di beberapa Iya, situs iya. yang apa. Nah, Blogspot itu sering digunakan untuk orang-orang bikin hoax, sampai ada yang menganggap bahwa oh ini kalau munculnya di blog pasti hoax, padahal belum tentu, Belum tentu hoax itu juga, berarti iya, hoax iya. gitu, karena lebih bisa disebut korban sih gitu, karena dijadiin modus dan akhirnya ketempelan. Nah, itu istilah ketar-ketir juga begitu sekarang, yang anak-anak sekarang gitu. Kalau ada Oke. ketar-ketir anggap aja hoax, padahal ya belum tentu juga. Baik, dari informasi koalisi Prabowo cekcok, Demokrat murka, ultimatum Prabowo soal koalisi, kita nyatakan hoax ya? Hoax mas. Sah ya? Sah. Oke.